Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam pembagian sistem hukum yang ketiga itu adalah sistem hukum sosialis ya tadi ya. Itu khususnya hanya diterapkan di negara-negara yang menganut paham Marxisme. Sekarang yang paling kental kelihatan adalah di negara Korea Utara karena dia masih merupakan negara komunisme ya. Dan juga Cina sebenarnya. Di Tiongkok khususnya itu adalah negara komunis juga. Pahamnya tentu menggunakan paham Marxisme itu sendiri. Nah itulah tiga sistem di sistem hukum di dunia ini yang kemudian mempunyai pengaruh yang besar sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga hukum atau tiga sistem hukum ini kemudian mempengaruhi sistem hukum lainnya. Meski baik melalui suatu penjajahan, misalnya sangat kental yang mulai penjajahan itu sendiri, atau memang di negara tersebut dipandang mempunyai corak kesamaan dengan negara lain sehingga menggunakan sistem hukum tersebut itu ada sistem hukum civil law atau sistem common law dan sistem hukum sosialis. Nah, untuk selanjutnya perlu kita juga sampaikan di dalam perkembangan khazanah hukum itu juga dikenal beberapa klasifikasi hukum. Nah, ya, sehingga klasifikasi hukum ini untuk mempermudah kita memahami beberapa pengetahuan mengenai hukum. Hukum itu dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi klasifikasi hukum ini berdasarkan pada kriteria tertentu. Pertama, itu klasifikasi hukum itu dapat diklasifikasikan menurut isinya. Dibagi menjadi dua, ada yang disebut hukum publik atau public law dan private law, hukum privat. Pembedaan ini dikenal dalam sistem civil law. Dalam corpus juris civilis dapat ditemukan penjelasan bahwa hukum publik ada hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi, hukum privat berkenaan dengan kepentingan perorangan. Jadi pengaruh yang pertama itu menurut isinya itu karena dipengaruhi oleh sistem civil law, maka dikenal dua pembagian. Ada hukum publik dan hukum privat. Ada public law, ada private law. Hukum publik atau public law itu berkenaan dengan kesejahteraan negara, mengenai hukum-hukum yang mengatur terkait dengan kepentingan umum, itu disebut public law. Sedangkan berkenaan dengan kepentingan perorangan, itu disebut private law. Sedangkan objek hukum privat adalah kepentingan-kepentingan khusus, misalnya kepentingan pribadi. Pada umumnya yang dipandang sebagai hukum privat adalah keseluruhan bagian-bagian yang mencakup hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata diatur dalam KUHP, Burgerlijk Wetboek, dan sedangkan hukum dagang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Wetboek van Kupandel. Jadi akar atau dasar pembagian yang pertama ini menurut isinya itu berawal dari kodifikasi corpus juris civilis. Di sana dikenal ada hukum publik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi di dalam hukum perdata itu mengatur mengenai hukum privat, hubungan antara orang per orang. Misalnya perjanjian, apalagi misalnya terkait lebih spesifiknya terkait dengan perjanjian, atau misalnya di dalam menentukan perkawinan dan sebagainya. Itu di dalam hal ini disebut sebagai hukum privat, private law. Atau juga di dalam perkembangannya, yaitu hukum dagang. Di dalam hal ini juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi selain ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga ada kitab-kitab hukum dagang, yaitu juga dikelompokkan di dalam private law. Sedangkan hukum publik itu, misalnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena pidana itu selalu berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya contohnya adalah saya dibunuh oleh seseorang misalnya. Karena urusan pribadi awalnya. Karena saya dibunuh ini akan menimbulkan kecemasan ke tetangga saya. Akan menimbulkan kecemasan di dalam masyarakat. Ternyata ada orang yang
tega membunuh itu menjadi ancaman bagi banyak orang. Sehingga yang tadinya suatu masalah pribadi menjadi masalah umum. Dengan ini maka di dalam konsep pengklasifikasian dia termasuk di dalam hukum publik melalui hukum pidana. Karena masalah itu menjadi masalah yang umum, mengakibatkan ancaman kepada banyak orang dengan matinya saya itu sendiri. Nah, itu contohnya misalnya. Atau kasus pencurian. Nah, itu kan selalu berkaitan dengan hubungan dengan sangat umum, berhubungan dengan masyarakat. Nah, sehingga selain juga mengenai kesejahteraan negara, kewajiban negara untuk dalam hal ini untuk mesejahterakan juga berkaitan dengan hukum pidana. Nah, ini di sini lebih lanjut. Hukum publik itu adalah objek hukum publik adalah kepentingan umum, kesatuan negara dan lingkungan hidup yang tidak tercemar merupakan kepentingan umum. Jadi kalau di sini dia mencontohkan bahwa lingkungan hidup yang tidak tercemar itu merupakan kepentingan umum. Makanya di dalam praktik itu ada hukum lingkungan yang mengatur agar lingkungan itu tetap bersih. Perusahaan-perusahaan yang ingin mendirikan perusahaan di suatu tempat itu akan dikenakan kewajiban AMDAL, analisis terkait dengan dampak lingkungan. Tidak boleh ada pencemaran karena limbah dan sebagainya. Hal ini diatur di dalam misalnya di dalam hukum pidana juga ada aturan itu, juga di dalam hukum administrasi negara. Nah, pada umumnya dipandang sebagai bagian hukum publik nih, misalnya hukum tata negara, kemudian hukum HAM dan hukum pidana. Jadi 3 bagian pokok ini, HTN, HAN, dan pidana itu termasuk di dalam kategori hukum publik. Sedangkan hukum perdata yang juga hukum dagang itu masuk di dalam private law atau hukum private. Nah, ini pembagian pertama, klasifikasi pertama. Yang kedua itu diklasifikasikan menurut daya kerja, hukum memaksa dan hukum menambah. Nah, istilah ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, yang dikenal dengan norma imperatif dan norma fakultatif. Hukum memaksa atau Dwingenrecht, ini istilah bahasa Belandanya, dan hukum menambah, Envolenrecht, merupakan hal yang sama dengan norma yang bersifat imperatif, pemaksa, dan fakultatif, atau bersifat menambah atau pilihan. Hukum memaksa di dalam ini adalah peraturan hukum yang terhadap orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyimpang dengan jalan perjanjian. Jadi memaksa artinya tidak bisa diketentukan lain melalui jalan perjanjian. Ketika hukum itu ketika suatu pasal itu membicarakan hal itu harus dipenuhi. Tidak boleh ada ketentuan lain yang bisa menghindari ketentuan itu. Berbeda dengan hukum Envolenrecht ini. Di dalam pasal itu pasti dikatakan ada pilihan bisa ditentukan lain manakala diadakan suatu perjanjian tertentu. Misalnya di dalam hukum perdata itu seorang anak lelaki itu wajib membiayai orang tuanya yang sudah tidak berdaya misalnya. Nah, saya lupa bunyi pasal berapanya. Nah, di situ tidak ada pilihan lain yang dijalankan melalui perjanjian dengan ketentuan perjanjian lain misalnya. Jadi wajib membiayai. Dikenakan anak laki-laki yang sudah dewasa itu wajib membiayai orang tuanya yang miskin misal. Kemudian di dalam hukum Envolenrecht atau menambah itu, ini redaksi di dalam pasalnya itu berbeda. Bisa ditentukan lain manakala dengan jalan perjanjian. Itu perbedaan di dalam sifat hukum yang memaksa dan hukum yang menambah atau pilihan. Ada Dwingenrecht, ada Envolenrecht, atau imperatif dan fakultatif. Dari istilah imperatif dan fakultatif ini harus familiar di dalam hasanah mahasiswa hukum itu sendiri. Ada yang bersifat maksa dan ada yang bersifat pilihan. Nanti akan dalam pembelajaran selanjutnya di dalam mempelajari kajian hukum akan banyak istilah-istilah yang menggunakan istilah ini, imperatif dan fakultatif. Ya. Nah, itu pembagian berdasarkan daya kerjanya. Pembagian hukum juga diklasifikasikan berdasarkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, ini juga sudah
disinggung sebelumnya bahwa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis itu juga bagian dari klasifikasi hukum. Kalau negara itu bercorak civil law system, pasti banyak hukum itu harus tertulis. Sehingga banyak sekali dokumen-dokumen hukum. Nah, kalau di negara yang common law biasanya tidak menggunakan hukum tertulis, dalam hal ini hukum yang dikodifikasi ya, dalam suatu kitab tertentu. Misalnya di Inggris itu tidak menggunakan kodifikasi hukum. Tapi di negara-negara yang mengenai civil law system itu selalu masih ada kodifikasi hukum yang tertulis. Di dalam pemahaman yang lebih luas, misalnya di Indonesia itu ada hukum tertulis berupa undang-undang, juga ada hukum tidak tertulis berupa hukum adat, misalnya hukum adat yang berakar dari adat tertentu sehingga dijadikan sebagai suatu aturan, meskipun itu tidak ada aturan tertulisnya. Dia sebagai kebiasaan yang sudah ajab gitu, kemudian dipatuhi. Hukum tertulis adalah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, ya, misalnya peraturan pemerintah. Kemudian hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan bagian yang hidup dalam kebiasaan masyarakat, misalnya hukum adat. Yang terakhir adalah klasifikasi menurut pelaksanaannya, hukum material dan hukum acara. Nah, di sini juga dikenal hukum material dan hukum acara, atau hukum acara ini biasanya juga disebut hukum formil. Hukum material adalah keseluruhan peraturan yang memberitahu orang-orang apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sedangkan hukum acara adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban tersebut. Jadi biasanya hukum material ini adalah substansi di dalam suatu yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban orang-orang tersebut. Sedangkan hukum formilnya, hukum acara ini bagaimana menegakkan ketika suatu hak-hak itu tidak atau hak-hak itu dilanggar oleh orang lain. Misalnya di dalam hukum pidana, setiap orang yang kehilangan itu, setiap orang yang mencuri barang orang lain itu dihukum 2 tahun penjara misalnya. Karena itu adalah hak orang lain. Nah, itu disebut sebagai hukum materialnya. Nah, di dalam hukum acara pidananya, kemudian bicarakan bagaimana penegakan agar orang yang dicuri itu bisa melaporkan atas tindakan yang merugikan hak-haknya tadi. Nah, itu diatur di dalam hukum acaranya. Dengan prosedur misalnya melaporkan kepada polisi, polisi kemudian menggunakan membuat suatu laporan, dilaporkan kepada kejaksaan untuk dibuat tuntutan, itu disebut sebagai hukum acaranya. Peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Di dalam pidana sudah jelas, KUHP itu sebagai hukum materialnya, karena berisi mengatur, memberitahu orang-orang apa hak dan kewajiban mereka. Sedangkan hukum acara pidananya atau KUHP itu adalah hukum materialnya atau hukum acaranya. Nah, klasifikasi ini berlanjut misalnya pada pembedaan antara hukum perdata material dan hukum acara perdata. Nah, hukum perdata material mengatur hak kewajiban keperdataan, contohnya adalah hak waris dari seorang ahli waris atas harta warisannya, orang tuanya, dan adanya kewajiban untuk membayar harga barang yang dibelinya misalnya. Sedangkan hukum acara perdata mengatur bagaimana hak-hak dan kewajiban tersebut, bagaimana cara pelaksanaan hak-hak dan kewajiban tersebut. Nah, itu. Jadi di dalam perkembangannya hukum material dan hukum acara berlanjut di dalam mempengaruhi istilah di dalam perkembangan hukum. Ada hukum acara pidana dan hukum acara perdata, ada hukum acara ada hukum pidana, hukum perdata, ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata. Di situ kemudian digunakan sebagai klasifikasi pembedaan. Hukum formil itu membicarakan mengenai prosedur di dalam menegakkan hak-haknya ketika dilanggar oleh orang lain. Sedangkan di dalam untuk melihat apa sih hak-hak orang lain itu di dalam hukum materialnya. Nah, itu diatur di situ. Nah, ini kemudian dikenal 4
macam klasifikasi yang kemudian itu dikenal secara umum di dalam pembelajaran hasanah ilmu hukum. Nah, itulah beberapa pembagian sistem hukum dan kemudian klasifikasi hukum yang merupakan materi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diserap oleh para mahasiswa. Ya, sebelum kita akhiri, saya berikan kesempatan untuk berikan pertanyaan ataupun sanggahan dari para mahasiswa untuk lebih melanjutkan pembelajaran kita ini melalui diskusi. Mudah-mudahan masih tetap on ya.